Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih ada satu game yang menarik untuk kita ulas kawan, dari event World Team Chess Championship 2022, di mana turnamen ini adalah turnamen antar tim antar negara kawan, dan sudah menyelesaikan babak penyisihan antar grup. Sudah ada 8 negara yang lolos ke babak knockout, antara lain Cina, Polandia, Spanyol, Azerbaijan, Ukraina, Uzbekistan, Prancis, dan India. Nanti akan berlanjut ke babak semifinal dan sampai final kawan. Tadi kita sudah ulas salah satu permainan dari tim Ukraina menghadapi tim Belanda yang diwakili oleh Vasily Ivanchuk dan juga Jordan Van Foreest, dengan permainan yang super kompleks tadi. Sampai videonya cukup panjang kawan, 21 menit sekitar itu. Dan satu game yang menarik untuk kita ulas ini terjadi di babak kelima juga kawan. Dari salah satu pemain asal Spanyol, Grandmaster Miguel Santos Ruiz menghadapi FIDE Master asal Afrika Selatan, Banele Mango. Kebetulan Spanyol lolos, nanti akan bertemu dengan timnya Shahriar Mamedyarov dan juga ada Temur Rajabov kawan. Tapi terlebih dahulu kita nikmati permainan dari Santos Ruiz terlebih dahulu. Kebetulan pionnya sudah saya dorong terlebih dahulu ini kawan. Oke, langsung pion E4 dimainkan oleh Santos Ruiz dan hitam membalas dengan permainan Sicilia Defense dengan pion C5. Kuda F3, pion D6 kawan. Pion D4, Sicilia terbuka sekarang kita temui seperti biasa. Kuda F6, kuda C3, pertahankan petak pusatnya. Dan hitam memilih permainan Sicilian Najdov dengan pion A6. Jalur utama dalam permainan Sicilian Najdov seperti biasa, mungkin kalian sudah hafal, tak perlu saya tunjukkan lagi. Di sini putih memilih variasi sampingan kawan yang jarang dimainkan dengan permainan Adam Attacks dari Sicilian Najdov dengan pion H3. Tentu dengan bermain variasi sampingan ini kawan menghadapi pemain atau lawan, tentu lawan kalau sudah memilih variasi tertentu, jadi dia sudah siap dengan variasi utamanya kawan. Jadi memilih variasi sampingan seperti ini untuk mengecoh lawan kawan. Apakah dia juga sudah menguasai jalur sampingan seperti ini? Ini akan menjadi permainan yang menarik, tidak monoton seperti jalur-jalur utama. Pion E6 lanjut hitam, dan sekarang pion G4 kawan. Dan dihentikan dengan pion H6 mencegah pergerakan pion didorong maju. Kalau didorong maju dihantam dan lajur H akan terbuka bagi benteng hitam. Di sini pilihan yang paling bagus adalah Gajah Piacento G2 bagi putih, tapi pion A3 dipilih oleh Santos Ruiz. Gajah E7 mungkin persiapan rokade pendek, di langkah berikutnya Gajah Gelap E3. Indikasinya menteri siap naik, opsi rokade panjang bisa dilanjutkan oleh putih di langkah berikutnya. Dan pion D5 ini bagus untuk didorong untuk mencoba menantang pertukaran pion pusat kawan. Kemungkinan akan diterima oleh putih dan kalian bisa pukul balik menggunakan kuda ataupun menggunakan pion. Lebih baik menggunakan kuda menantang pertukaran. Terjadi jual beli, kalian bisa ambil dengan menteri kawan. Bagusnya seperti itu jalurnya yang ditawarkan oleh engine komputer, tapi bermain dengan pion G5 kawan. Dan ini dimanfaatkan betul oleh Santos Ruiz untuk segera membuka lajur H bagi bentengnya. Benteng G8 dipilih oleh hitam. Dan pion H pukul pion G5 diambil balik oleh pion H. Lajur H sudah dikuasai oleh benteng putih kawan. Apakah ke peta H6 atau ke peta H7 nantinya? Terlebih dahulu pion F3 dimainkan untuk memperkuat struktur pionnya. Menteri juga siap naik, bergeser ke lajur H. Rokade panjang di langkah berikutnya bisa jadi opsi. Hitam melanjutkan dengan kuda F ke D7. Langkah ini cukup menarik, cukup aneh terbilang kawan, karena di sini terbilang gajahnya juga telat berkembang. Posisi kuda dalam posisi memblokade semua akses perwira untuk keluar. Bagusnya pada posisi tetap pion D5 untuk membongkar lajur pusat. Atau juga mengembangkan kuda ini sesegera mungkin ke peta C6 kawan, menantang pertukaran. Kalau terjadi baku hantam pion, memang terlihat sementara waktu kedua raja ini masih berada di pusat. Yang paling memungkinkan untuk bisa rokade memang terlihat putih kawan. Opsinya masih bisa rokade panjang. Memilih dengan kuda F ke D7, dibalas menteri langsung naik ke peta D2. Untuk pressure pion di sini, benteng pun juga siap naik, diikuti nanti kawan.
kuda ke E5 untuk pressure pion F3 ataupun juga mencoba ancaman garbuan nanti kawan. Kalau tidak ada yang kontrol petak C4 nanti di sini putih langsung mengamankan raja untuk rokade panjang. Kuda B berkembang ke D7, bagusnya langsung bermain dengan pion B5 kawan. Dengan opsi nanti juga masih ada kuda bisa berkembang ke D7, gajahnya juga bisa segera keluar, tapi memilih mengeluarkan kuda B ke D7 terlebih dahulu. Benteng naik ke petak H6, opsinya ya mungkin nanti ditumpuk di lajur H, diikuti menteri, apakah seperti itu? Bisa juga. Dan di sini kawan, kuda ke B6 manuver lagi. Masih opsi utamanya segera bermain dengan pion B ini kawan, tapi mengeluarkan kudanya ke petak B6. Mungkin incaran berikutnya adalah petak C4 ini kawan, mencoba garbu gajah gelap serta menterinya nanti. Pada posisi ini, posisi putih sudah menyelesaikan tahap pembukaannya kawan. Rajanya aman rokade, bentengnya pun juga aktif di lajur H, kudanya pun dalam posisi sentral cukup bagus, dalam posisi yang siap menyerang, dan itu dimulai dengan langkah pengorbanan. Di langkah ke-16-nya sudah berani mengorbankan kuda F5. Langkah pengorbanan ini kawan, rekomendasi nomor 2 dari engine komputer. Kalau engine komputer Stockfish lebih menyarankan menteri ini ke petak F2. Inilah yang paling kuat kawan. Tapi memilih dengan langkah pengorbanan kuda F5. Dan pengorbanan ini ditolak oleh hitam kawan. Bermain dengan kuda B ke C4, garbu menteri, garbu gajah. Kalau Stockfish engine menyatakan pion ambil kuda langsung, itu pilihan terbaik. Tapi memang ide dari putih adalah membuka lajur E ini kawan, yang terbuka penuh sekarang. Mungkin di sini putih melanjutkan dengan langkah gajah bergerak ke D7, melanjutkan pengembangan, dan benteng siap keluar. Tapi posisi raja masih berada di pusat ini masih cukup mengkhawatirkan juga. Putih di sini bisa melanjutkan dengan langkah kuda ke E4 kawan, untuk memberikan dukungan bagi pionnya atau hantam pion ini di langkah berikutnya. Dan kalaupun kuda bergerak ke C4 ancam menteri, bisa kalian sikat. Bila dilanjut oleh hitam, ambil balik tetap ancam menteri. Kalian bisa melangkah menteri ke C3 terlebih dahulu. Kalau diambil balik gajah ini oleh kuda hitam, kalian ambil balik dengan menteri. Seumpama benteng C8 terlebih dahulu, kalian bisa membalas dengan langkah gajah ini kawan bergerak ke petak C5. Kombinasi yang cukup menakutkan dari putih di langkah-langkah berikutnya kawan. Kalau diterima pengorbanan ini sekali lagi kawan, kalian bisa melanjutkan dengan langkah menteri ambil kuda ini sama-sama untuk mendapatkan perwira masing-masing. Tapi pengorbanan ditolak dengan kuda BC4, disikat oleh gajah, diambil balik oleh kuda, menteri naik ke D4, dan di sini kuda langsung ambil balik gajah E3. Tidak diambil balik oleh kuda kawan, kuda tetap berada pada posisinya, diambil balik oleh menteri, tetap menawarkan kuda. Dan di sini gajah D7 merupakan pilihan terbaik untuk melanjutkan pengembangan, menteri C7 pilihan hitam. Tetap kawan, idenya melakukan pengorbanan kuda ini adalah untuk membuka lajur ini kawan. Pion siap didorong maju untuk ancam gajah mendapatkan perwira hitam. Kalaupun di sini kalian blokade laju pion ini dengan pion F6, kuda bisa bergerak ke D5 kawan. Tetap memberikan pressure bagi gajah, bagi pion bisa dilakukan oleh putih nanti. Tetap pengorbanan kuda ini tidak disentuh, artinya kuda ini anti pukul kawan untuk sementara ini. Memilih menteri ke C7 dan selanjutnya baru kuda ambil gajah E7, diambil balik oleh raja. Dan di sini kawan, benteng ditawarkan di petak D5. Juga untuk pressure pion G5 mendapatkan pion ini kawan. Kalau sekarang benteng ini diambil oleh pion E, ancaman skak garbuan tak terhindarkan, menteri hitam tewas. Kalau sekarang pion G5 di pick up oleh pion F6, maka ya tewas sudah kawan menteri yang ada di belakang raja ini. Oleh karena itu pada posisi ini ditolak dengan langkah pengembangan gajah D7 dan selanjutnya benteng ambil pion G5 menantang pertukaran benteng. Ditolak dengan langkah menteri ke petak C4 kawan. Mencoba melakukan serangan balik ke petak F1 tidak dihiraukan. Kembali melakukan pengorbanan kawan, kuda D5 skak. Pengorbanan terus, pengorbanan terus. Apa maksud putih ini? Kali ini diterima. Pion E pukul kuda D5.
dan dipukul balik oleh pion E, open skak kawan. Dan selanjutnya diblokade oleh gajah, juga mengosongkan ruang bagi pelarian raja. Seumpama raja bergerak mundur kawan, benteng yang di sini akan tewas. Ataupun menteri melakukan skak terlebih dahulu, blokade oleh menteri, malah jadi ribet kawan, menteri juga bisa jatuh. Benteng pukul benteng skak, kalau raja bergerak ke sini juga menteri ini jatuh kawan, atau melakukan skak terlebih dahulu untuk memberikan ancaman skakmat lebih cepat. Blokade oleh gajah, dan di sini bisa dilanjut benteng ambil gajah skak, diambil balik oleh pion, dan bisa diambil oleh menteri skakmat kawan. Blokade oleh gajah, tapi selepas benteng sikat gajah ini kawan, hitam menyerah di langkah ke-25. Ancaman skakmat masih panjang kawan, kalaupun di sini kalau diambil oleh pion tentu ancaman skakmat lebih cepat. 4 langkah berikutnya skakmat kawan. Raja bergerak ke petak D8 di sini, kalian bisa melanjutkan menteri ambil pion terlebih dahulu skak. Raja bergerak ke petak C8, kalian bisa melanjutkan dengan langkah benteng ambil benteng di sini kawan. Ini skakmat. Atau di sini raja bergerak ke sini pun juga akan terjadi skakmat di beberapa langkah berikutnya kawan. Dan di sini pun bisa diikuti dengan langkah menteri ke petak E6 skakmat. Dengan dukungan pion juga untuk mengawal bentengnya skakmat. Kalaupun ingin agak panjang sedikit setelah benteng ambil gajah, tak perlu diambil benteng ini kawan. Kalian bisa bermain dengan raja mundur ke petak F8. Tapi tetap kawan, tetap saja hitam akan hancur lebur. Benteng pukul benteng diambil oleh raja. Menteri G5 skak, raja bergeser lagi ke petak F8. Bisa kalian kejar lagi dan seterusnya, kalian lanjutkan sendiri kawan. Oke, itulah kenapa saat benteng ini diluncurkan sudah membuat hitam merasa cukup di langkah ke-25. Itulah kawan, 2 game tadi yang sudah kita ulas. Tadi siang permainannya Vasily Ivanchuk melawan Jordan Von Forest dengan permainan yang kompleks tadi sudah kita ulas dengan video yang panjang. Sekarang gantian tadi langkah-langkah ciamik juga dari Grandmaster asal Spanyol Miguel Santos Ruiz. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan memberikan ide-ide segar dalam permainan, ya dalam pembukaan apapun kawan. Kalau kalian sudah menghafal variasi utama, cobalah bermain dengan variasi sampingan agar kalian lebih terlatih juga untuk berpikir, untuk mencari langkah-langkah terbaik dengan cara berpikir, tidak dengan hafalan saja. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.